Harus banget suaranya. Apa kabar? Akhirnya. Tetap nggak boleh namaste. Atau nggak begini? Oke deh. Gitu. Lagi. Gue kabarnya gini, jadi ceritanya kemarin kan aku ketemu sama teman, namaste, salam apalah itu, udah gini, udah saking lamanya nggak ketemu, antusias banget untuk ketemu, terus berarti kan rasa rindu itu besar, tapi nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh hugging, nggak boleh salaman dulu, akhirnya gue lakuin ada, apa kabar yang baik, kemana? Akhirnya gitu, iya gini, saking semangatnya, apa kaki gue Mantap. Dia bener-bener Kita tetap hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Karena kan ini di rumah. Iya. Gak apa dong. Ini kita memang masih di rumah nggak sih sebenarnya? Tapi berasanya nggak di rumah. Pengennya nggak pengennya jalan keluar, pengennya main, tapi nggak boleh. Tahan pemirsa, tahan dulu pemirsa. Gimana nih runners di hari ke 11 ya, kurang lebih 7 kurang lebih lah ya. 8 Senin. Sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu. Kamis. Hari ke-12. Hari ke-12. Iya, bentar lagi gue udah mau kelar. Enggak kan diperpanjang. Sampai Mei itu beneran gak sih? Kalau sekolah anakku sih sampai April, sampai tanggal 13 baru masuk. Serius? Oh my god. Gimana nih buat runners? Udah di hari ke-12, apakah sudah mulai ada jiwa-jiwa Jiwa-jiwa apa? Jiwa-jiwa bosannya meronta-ronta? Banget, kalau bosen sih iya. Sebenarnya gimana, Van? Parah sih. Parah ya? Biasa aku kan memang keluar. Maksudnya kita cari, ada yang bilang emang rezeki itu nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakal dapat rezeki. Maksud gue gitu dari dulu kan ya, kita mau apapun gue tetap harus keluar. Kalau kita keluar di pagi hari pasti rezeki itu akan ada aja. Yang penting kan kita usaha ikhtiar, usaha kita untuk mencari uang, rezeki itu ya tetap harus ada. Nah, kondisi kayak gini saat stuck kayak begini ya, itu yang gue posting, makan, tidur, nyemil. Sholat, nyemil, udah itu doang. Balik lagi makan, tidur, naik loh 3 kilo. Biasa aku 49, sekarang jadi 52. Tapi nggak kelihatan sih masih cuca. Oh ini kesedot sama batin. Gara-gara di ngerem aja ya. Bye-bye update telur ya kan. Apa namanya, emang begitu sih ya. Maksudnya apalagi kan di dunia entertain kayak kita. Aku juga event banyak yang cancel apa segala macem. Sedih sih, tapi ya mau gimana? Kamu menyikapi, aduh maaf, kita harus jauh-jauh. kita menghargai dan juga kita mengikuti anjuran pemerintah sih ya. Harus ada 1 meter, jangan terlalu dekat. Let's say walaupun kita mempercayakan satu sama lain, gue bersih, dia juga bersih, tapi kan kita harus mengikuti anjuran yang sudah ada. Nggak ada, jangan sampai ada demam sih katanya ya. Aku sih kemarin pengennya sih demam. Demam merindukan Info dan aku juga rindu banget. Aku demam rindu sama runners ini. Rindu, jangan rindu deh, nggak kuat. Rindu ya. itu yang lu rinduin dari Pandi? Banyak. Kalau aku sukanya sih bikin orang ketawa sih ya, ngelihat menghibur. Mereka itu menunggu kita datang ke sana dengan hiburan kita. Celotehannya Rani, obrolannya Rani, lucuannya kamu. Terus pertanyaan-pertanyaan Rani yang tiba-tiba unpredictable-nya itu. Asik, kamu sih. Kalau aku sih yang kangenin dari Panti pada saat sidak kamar sih. Ngeliat mereka yang panik mau bebenah langsung apa segala macam, itu sih yang lucu. Kalau aku kangennya adalah ketemu sama Pak Haji. Semua Pak Haji, karena aku selalu didoain biar cepat dapat jodoh. Amin. Ngeteh dulu ya. Ngeteh dulu. Bukan. Oh iya, kita juga prihatin dan pasti memberikan support kepada tim medis. Iya. Yang selalu terdepan ya kan, ada di garda depan. Paling utama garda. Tapi ada satu yang bikin aku sedih sih, Ran. Kenapa? Jadi gini, dia itu perawat. Nggak tahu cewek atau cowoknya nih ya, si perawat itu kan ada dua, antara cewek dan cowok, ada bruder, ada suster kan. Nah, yang bikin gua ngenes, yang bikin gue bener-bener ngerasa nyeseknya adalah
dia diusir dari kosannya. Iya, nggak boleh. Maksudnya gini, karena dia bekerja di rumah sakit, tugas sosialnya juga lebih tinggi. Oke lah, mungkin memang kita nggak tahu dia terinfeksi atau tidak kan. Setidaknya dia memang belum pulang ke rumah, ke kosan itu kan. Maksudnya kenapa dia harus sampai diusir gitu kan? Dia juga kan, setiap orang nggak ada yang mau kena penyakit. Iya. Pastinya setiap orang nggak ada yang mau terinfeksi. Tapi dia juga he can take of himself. Tapi nggak ada pilihan lain sih. Coba kalau lu jadi ibu Jadi ibu kos. Gue lu banyak pintu. Oke. Terus lah Apa yang lu perbuat? Gue yang akan perbuat, gue karantina dia dulu. Gue tetap akan save barangnya mereka, tapi dia jangan pulang dulu sampai kondusif. Jadi nggak diusir gitu Nggak loh, diusir, Pak. tapi dia tetap tapi nggak boleh pulang. Tapi ngusir secara halus juga. Enggak, maksudnya kayak dia bisa tinggal di rumah sakit dulu atau gimana, maksudnya tapi dia- barang-barangnya tetap. Lu ngomong sama Barang-barang dia, gitu. "Lu jangan pulang dulu ya, lu tinggal di rumah sakit." Heeh. Sama aja. Enggak, gue nggak kayak gitu. Mohon maaf, sorry, harus diluruskan. Gue kan pecinta banget duit, jadi itu. Masuk ya. jadi harus pinter dong gitu sih yang punya. Jadi duit tetap masuk, Masuk. nggak ditempatin. Daripada itu kamar kosong. Aduh, bisnis banget otak gue ya Otaknya Allah. bisnis gara-gara lockdown. Dan kita bersama Tarot Online Indonesia menggalang dana. Jadi kita open donasi untuk runner semua yang nonton video ini, mungkin yang ingin menyumbangkan peralatan-peralatan APD yang dibutuhkan oleh tenaga medis, boleh aja langsung ke kontak kita ya. Ada di kolom Nah, deskripsi. Untuk penjelasan APD itu sendiri apa sih, Ran? Ada beberapa viewers dong pasti yang nggak tahu. Iya, jadi alat pelindungan diri kan. Oke. Mereka kan benar-benar berhubungan dengan si Orang sakit. pasien yang terkena virus Terkena, corona. Makin kesini kan jumlah pasien yang terkena virus corona kan makin banyak. Iya. Sudah hampir 800 lebih. Yang meninggal juga makin banyak. Takutnya peringkat dan predikat kita be number one loh. Maksudnya makin hari Kalau makin nggak di lockdown ya? makin banyak, makin ada Tapi lagi. susah juga Tapi kan. susah. Kan negara kita kan bukan yang sedikit jumlah Populasinya, rakyatnya iya. ya kan, dan bingung juga Dan sih. rata-rata yang aware sama untuk human distancing ini atau physical distancing ini orang-orang yang lu tinggal di rumah setahun juga lu punya duit Aman. Aman. Yang keluar ini kan rata-rata karena mereka harus cari uang, Iya, bukannya benar-benar. tidak mau mengikuti peraturan sebenarnya kalau menurut gue. Terpaksa Kebutuhan pun hidup, juga, iya, terpaksa terpaksa. karena kebutuhan sih Jadi dia sebenarnya. Mau makan di sama mana, aja dari kayak mana. bertaruh dengan nyawa dia sendiri. Iya. Sebenarnya keluar itu bukan karena kemauan dia, karena memang dia harus ngidupin keluarga kan. Kalau nggak salah sih nih ya, kalau sempat aku baca dari berita, maksud aku dari sosial media juga, ada aku nggak tahu negara mana, aku lupa. Waktu itu aku bacanya udah malam banget. Jadi gini, memang di lockdown, udah pasti krisis moneter. Iya. Di kita udah pasti krisis moneter banget nih kalau bener. udah naik 16.000. 16 something malah. Hampir 17. Iya, sekarang kan krisis moneter itu udah pasti yang pertama. Yang kedua, mereka ini mensejahterakan rakyatnya. Mereka itu di setiap rumahnya itu dikasih bahan pangan per hari. Jadi misalnya ini di Sembako rumah apa segala sembakonya. macam. Harus begitu. Kayak di Malaysia Harus. juga gitu. Satu orang itu kalau nggak salah kemarin dikasih satu keluarga gitu ya 600 ringgit gitu. Pokoknya kemarin aku hitung kan 4.000 hampir 4.000 ya. Kita mau ngasih sembako juga sembakonya nggak boleh dipulling di tempat jadi orang antri, nggak ditaruh di Depan rumah. Iya. Ada Posnya misalnya sendiri, ada dinas tempatnya. tersendiri gitu kan. Heeh. Jadi lu di rumah aja deh, pokoknya besok lu bangun tidur melek udah ada makanan depan rumah lu deh gitu. ibaratnya. Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kita ya, karena apa? Orang yang bayar pajak juga di Indonesia itu banyak banget dan Iya. susah banget untuk pajak. Kenapa mereka berani memberlakukan seperti itu? Karena mereka membayar pajaknya selalu tepat dan juga bisa ya salah Iya. satu Itu dananya dari- buat ngebayar Ada. petugas untuk menjalani itu semua ya dari pajak itu. itu. Iya, Ya, cuma sekarang nggak ada pilihan sih kalau menurut gue ya. Kalau misalkan begini, kalau tadi lu bilang jangan sampai ngelewatin negara yang ini ya. Iya, rate Kalau paling keadaannya tinggi. sekarang tetap begini agak susah. Mungkin seminggu atau sebulan kita bisa ngelewatin mereka. Iya, karena aku Pasti. lihat jumlah pasien yang sembuh dibanding dengan yang meninggal tuh lebih banyak yang meninggal. Presentasinya. Iya. Kita paling tinggi presentasinya. Aduh, semoga my deh God. kita sama-sama deh berdoa semoga badai ini cepat berlalu, dan mungkin memang bumi ini harus diistirahatkan sejenak kali ya, mungkin sudah lelah, sudah padat, dan
Ya positifnya ya kita bisa kumpul-kumpul sama keluarga gitu Situ. Oh ya kamu nggak boleh mudik ya. Udahnya parno dong otak gue udah kepanikan. Aduh, gue harus pulang. Full. Semua. Nggak, full. lagi juga nih buat yang mudik lebaran tuh udah dipulangin uangnya tiketnya, kayak misalkan mudik lewat kereta apa segala macam udah dipulangin 100%. Oh. Nggak boleh ada yang mudik. Tapi memang gini sih, lu juga kalau ya bukan maksudnya kalau gue gitu ya, gue sayang keluarga takutnya apalagi kan Jakarta kan banyak tuh yang Jakarta banyak Selatan paling banyak katanya. di Sukabumi kan, Sukabumi masih sedikit, jangan ya, mudah-mudahan sih enggak, cuma kita kan menghindari jangan sampai antisipasi. kita yang ngebawa lagi. Gitu. Better sih jangan kalau gue bilang, mending lu stay di sini aja sampai busuk. sampai membusuk sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang yang busuk-busuk, gue punya pengalaman. Kenapa? Jadi cerita ini udah pernah gue bahas ya. Bosan ya Yang ya. Oke, gue itu kan pasti ada bosan ya. Sehari itu gue harus keluar, pasti aja ada keluarnya gitu kan. Gue udah diem, gue udah nggak kemana-mana, gue udah nggak ngapa-ngapain. Jatuhnya kayak orang depresi ya, jatuhnya kayak orang stres. Hidup tak mau. Iya, hidup segan masih tak mau. Hidup segan masih tak mau. Temen gue dong, di mana bos? Di kamar. Gue ke situ ya. Ya udah deh gitu kan, semangat dong gitu kan. Ya udah mau kemana, kita keluar ke depan-depan aja, dibilang begitu, ke depan-depan jalanan. Pikir gue kan kita udah berhari-hari gue ngebangke kan di kamar gue, ngebangke loh, bener-bener diem, udah kayak baju sobek-sobek yang gue pakai, celana sepepe. Diajakin keluar dong, wih senengnya bukan main, ngopi-ngopi lah woi, gue bilang gitu. Yaudah kita ngopi gitu kan, rokok gue habis, dia bilang gitu kan. Ya udahlah ya, kita beli ke Alfamart dulu. Ya kan yang namanya sekarang lagi virus ini itu kan, salah dikit suspeknya udah langsung itu. Banyak. Iya kan? Batuk dikit corona lu ya. Pilek dikit corona lu ya. Nyesek dikit bilang, karena kan sesak ya, salah satunya kayak ini batuk nyesek. Sekarang kentut lebih. Iya, nah maksud gue gitu. Gue ke salah satu minimarket itu, gue diem, gue mau bersin, gue otaknya, gue tahan, ampe nih gue bersin nih, mata langsung bertuju semua ke gue kan, ampe gue bersin, aduh, udah gelisah, udah segala mah, udah nggak enak banget kan, gue ada gitu kan, gue antara di depan gue itu ada 2. Di belakang gue itu udah bererot nih, maksudnya udah panjang, tapi kan batas orang kan. Gue sama teman gue di sini, gue di sebelah sini, teman gue di sini, gue yang di sini, ini teman gue, ini Afan. Jebret langsung, gue pengen bersihin, ntar aja juga dulu bersihin di sini tuh, enak gitu, ntar jadi udara keluar. Dia bilang begitu, nggak bisa, gue gitu kan. Sampai dong di depan kasir dong, waktunya gue bayar rokok, dia bayar rokok udah nggak kuat, sampai muka merah, sampai nahan pengen, udah di sini banget dong, udah. Gue tahan begitu, masuk ke ngeblebek dong di perut. Keluarnya lain. Ngeblebek di perut, masuk ke dalam lambung. Dari lambung keluarnya kan ke bawah dong. Langsung di bawah gitu. Temen gue langsung begini. Gitu, gue udah bilang jangan kondot, dia bilang begitu kan. Ya maaf, gue nengok ke belakang di sini ada mas-mas, ada mbak-mbak. Maksud gue gini, oke, gue tahu gue salah. Terus pas dia coba gini, anjing, kenapa? Bukan masalah lu kentutnya, bukan masalah bunyinya apa, masalahnya lu bau, lu ngapain gedus kentut gue. Jadi gue ribut di depan sini di market itu bilang, jadi lu ngapain gedus kentut gue, kecium, kentut lu bau, ya kan jerepet. Terus akhirnya gimana tuh? Ya udah, orang gua tahan bersin keluarnya di situ. Lu malu dong. Malu banget, di belakang cakep banget belakang gua. Belakang gue cakep banget. Malunya karena itu cakep. Ya makanya bingung juga sih. Ya gitu aja sih paling antisipasinya. Perputarannya itu yang agak susah. Bawa sanitizer. Terus ya pokoknya habis dari mana-mana pas keluar langsung masuk cuci tangan langsung deh. Cuci tangan, nggak usah pegang apa-apa dulu. Ya gitu sih paling. Jangan pegang pasangan sih. Kalau udah pertama kali jangan pegang pasangan aja dulu gitu ya. Tapi gue mau pegang aja dulu. Daripada tadi dipegang orang. Iya.
Dan gue duluan yang pegangin kan. Daripada dipegang orang kan. Gitu deh. Iya. Nah, menyikapi, maksudnya gini, kita adalah salah satu di bidang entertainment, ya kan? Dari job-job kita, pastikan itu, kamu itu postpone atau cancel? Banyak ya? Masih diundur. Oh, berarti postpone. Nah kalau postpone, kalau aku sih rata-rata semua langsung udah bener-bener. Postpone-nya nggak tahu kapan? Nggak tahu kapan. Kan ini kan kita bisa sampai Ya. 1 tahun istilahnya kan benar-benar untuk bikin event atau apa segala macam kan dihimbau 1 tahun ke depan kayaknya sih. Tapi kurang nggak tahu juga sih. Ya 50-50 jatuhnya. Either itu dipospon, ya mungkin mereka ngomongnya pospon, cuma bisa jadi Cancel. nanti begitu kita let's say misalkan 6 bulan ya dibuka lagi, ya acaranya udah basi kali. Udah basi pasti. Pasti masuk di tahun berikutnya. Berikutnya iya. Kalau tahun berikutnya kagak ada virus baru. Coy ya. Iya, itu sih. Aku nyikapinnya ya gimana ya? Iya takut pasti, khawatir pasti, tapi pikiran positif aja lah. Semoga ada hikmahnya. Jadi yang sibuk sama kerjaannya, yang biasanya nggak ngurusin anak ya kan, langsung Matanya ke depan ya. yang biasanya ibu-ibu kerja nggak pernah masak di rumah. Oh. Gitu. Oke, baik. Itu masak. Masak dong. Oke, baik. Lihat Instastory. Karena saya dong, komen dong. Kalian ngapain aja nih selama 12 hari ini? Terus hikmah apa sih yang didapat dengan adanya virus corona ini? Langsung di kolom komentar. benar banget. Jadi untuk runner semua yang ada di sana, makasih loh untuk kalian semua yang sudah tidak pernah men-skip video kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Dan ini sebenarnya bukan kumpul-kumpul ya, Ran. Enggak. Tetap ini di rumah aja, ini di rumahnya Afan. Ini kita benar-benar diam di dalam rumah, di dalam satu ruangan, dan ini kita benar-benar terisolasi. Tapi gue sih ngerasain loh kayak misalnya gini, kayak kita kayak binatang yang ada di marga satwa, iya kan, di dalam ruangan, entah itu jeruji, entah itu dia terkurung ya. Akhirnya kita kayak di kandang-kandang gini tuh kayak dia, kata mereka, syukurin sama kan kayak gue gitu. Mau kemana-mana susah, mau kemana-mana takut, tapi ya harus gitu sih supaya rantai penyebaran virusnya cepat terputus sih. Dan semoga lah kita doain untuk semua runners yang ada di manapun Anda berada, kalian berada. Semoga kita selalu dilindungi, Amin. ya kan, sehat, Amin. bebas dari virus, dan Amin. yang sudah terjangkit cepat sembuh. Buat para tenaga medis, terima kasih banyak, semangat, kami semua mensupport kalian. Dan kalau misalnya ada yang mau menyalurkan ataupun juga donasi. mau menyumbangkan ataupun juga donasinya, boleh langsung kontak ke Info. Iya, ada di kolom deskripsi karena kita bersama Tarot Online Indonesia peduli tenaga medis untuk memberantas ya, dan juga untuk kita melindungi dari garda paling depan dari kita ini adalah dokter, suster, perawat dan tenaga medis lainnya. Dan terima kasih banyak untuk sahabat runners yang sudah menyumbangkan sedikit rezekinya. Amin. Terima kasih banyak. Baik itu berupa barang langsung atau berupa uang yang akan dibelikan kebutuhan APD mereka. Iya, benar-benar banget. Terima kasih banyak untuk runners, dan kalau mau lihat kegiatan-kegiatan dari Run Info bisa langsung. kegiatan kita di rumah itu lebih banyak loh. Dia masak loh. Masak. Air, Makan. biar matang. Gini-gini aku bisa masak. Dia loh. pintar masak. Once kita yang akan ke rumah aku, khususnya aku yang akan ke rumah Rani, nanti mungkin kita bakal bikin konten di sana, masak kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Siapa tahu sambil masak kita ada kegiatan. Masak sendiri. Saya samping dong buat anak-anak yatim. Aku kangen kalian. Aku juga kan, gue tuh ngeliat video-video yang dulu, cuplikan-cuplikan video yang dulu. Awal-awal. Itu kangen banget sih sama Darul Aitam Al-Asyari, itu ada Risma ya. Oh iya. SpongeBob. Temannya Patrick. Musuhnya Senyi-senyinya mati. Ini tadi waci. Apa yain? Tak apa tahu. Hu apa hujan. Jan apa jantung. Tung apa tunggu. Gu apa gunting. Ting bukan permen, ting bukan biskuit. Mari kita camping bersama orang ting ting.
Itu Iya, sih, ingat. kangen banget sih. Jadi buat runners yang pengen kenal, kan ini kan mumpung lagi nyantai-nyantai di rumah ya kan, work from home. Oh, makasih loh kalian yang stay at home, yang work from home selalu nontonin kita. Iya, kan lagi nyantai-nyantai bisa lihat vlog-vlog kita pada saat kita sidak ke yayasan yatim dan duafa yang ada di Seluruh Indonesia. daerah, betul ya. Dan juga memori-memori itu pastinya selalu teringat, pastinya selalu maksudnya gini, gue kalau udah ingat rasa baper itu muncul. Apalagi kalau misalnya kayak cerita-cerita siapa tuh Pak Muslim yang bayi-bayi itu yang nempel dibuang. banget. Terus ada dari apa tuh disabilitas itu difabel. Terus juga oh iya kalau ngomongin difabel ada yang kopi sunyi juga. Terus ada YPLB Nusantara. YPLB Nusantara. Ada Adi Salsa. Sandy, Sandi, si kembal. Apalagi sih kamu ingat? Siapa aja? Ade, yang semangat. Dan jangan lupa yang viral di kita itu adalah Linda. Ada Pram. Oh, banyak banget pokoknya nih. Banyak banget. Ada Nisa. Baper pasti aku buka lagi memori video dari runners di YouTube kita. Pasti aku buka-buka lagi. Kadang kalau kangen tinggal lihat video kan. Senam. Iya. Bersama Yayasan Amal Wanita Depok. Iya, Anur. Iya, PAA Anur. Oke, banyak banget deh. Kangen dan insya Allah kita bakalan bisa silaturahmi ya. Amin. Doain karena yang harus kita ingat setelah badai pasti berlalu. akan ada pelangi. Nih dong. Nih. Pak. Ini efek di rumah. Suaranya Nggak juga. keluar loh. Seriusan. Iya. Badai. Kapan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Iya. Badai. Lea Simanjuntak. Gue versi Ari Lasso. Gimana? Gimana? Ya kayak gitu. Iya gimana dulu? Gimana dong Pak? Sedikit aja Pak. Gimana? Pelit ya Pak. Gimana? Amat kata dia. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol subscribe dan Subscribe-nya. nyalakan notifikasi pada gambar lonceng. Thank you. Langsung follow Instagramnya di @raninfo. Dan juga di Jezavan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi. Yaudah komen yuk, share. Langsung aja komen. Dan buat kalian semuanya, selamat menikmati. Stay at home. Dan untuk Hashtag di rumah aja. dan untuk kaum rebahan kayak gue, sekarang adalah waktunya. Yang kalian pengen membantu negara dengan cara rebahan, inilah waktunya. Waktunya. Oke, semoga badai ini cepat berlalu. Sehat bumi ini, sehat dunia ini. Amin. Amin.